warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran pertemuan kedua kelas 8 dengan judul Barisan dan Deret Aritmatika. Dukung terus ya channel Kak Ili dengan cara like, subscribe, and share agar bisa memberi manfaat untuk pendidikan Indonesia. Nah, sebelumnya Kak Ili pernah menjelaskan tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama, teratur, dan tetap. Nah, kemudian untuk barisan dan deret adalah suatu pola bilangan yang memiliki pola khusus, baik nanti bertambah ataupun berkurang dengan jumlah yang sama. Oke, barisan dan deret adalah sebuah pola bilangan dengan pola khusus. Ini pola khusus bisa bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama atau tetap. Nah, bagaimana dengan contoh barisan ataupun deret? Namun sebelumnya Kak Ili mau menjelaskan bahwa barisan dan deret itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah barisan dan deret aritmatika yang akan kita pelajari sekarang, dan barisan dan deret geometri yang akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Oke? Baik, ini contoh barisan aritmatika. Yang pertama 2, 5, 8, 11, 14. Kira-kira nih berapa, angka berapa bilangan atau suku berikutnya? Kita lihat pada aritmatika itu memiliki selisih pada suku yang pertama dengan kedua, atau yang suku yang berdekatan itu dikatakan sebagai beda. Itu dulu ya. Baik, nah sekarang kita lihat beda pada suku pertama dengan kedua ini. Dari 2 ke 5 itu mengalami penambahan 3. Kemudian kita cek lagi apakah tetap atau sama. Ternyata 5 dengan 8 juga memiliki penambahan 3. 8 dan 11 juga memiliki penambahan 3. Sekarang bagaimana dengan 11 ke 14? Ternyata juga memiliki penambahan 3. Nah, otomatis untuk mencari suku berikutnya 14 ini harus juga memiliki penambahan 3. Artinya dari 14 ini akan ditambah 3 menghasilkan 17. Nah, inilah suku berikutnya. Itu salah satu contoh barisan aritmatika. Kemudian contoh berikutnya bagaimana? Nah, ada 50, 45, 40, 35. Nah, 50 ke 45 ini mengalami penambahan atau pengurangan? Ternyata mengalami pengurangan. Pengurangannya berapa? Pengurangannya ternyata 5. 45 dengan 40 mengalami pengurangan juga 5. Nah, ini dengan kakak katakan memiliki pola yang tetap, yaitu selalu mengalami pengurangan 5. 40 ke 35 juga pengurangannya 5. Artinya tentu saja dari 35 mengalami pengurangan 5 akan menghasilkan 30. Berarti suku berikutnya adalah 30. Bagaimana dulu untuk barisan aritmatika? Cirinya barisan itu biasanya dia memiliki koma. Nah, seperti ini koma. Dan juga untuk pola suku-suku berikutnya itu bisa penjumlahan atau pengurangan. Nah, bagaimana dengan deret aritmatika? Tadi kan kita contoh barisan, sekarang deret. Mari kita lihat. Nah, kalau ini contohnya adalah deret. Suku-sukunya sama-sama 2. 2 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 11, ditambah 14. Deret ini biasanya sebuah pertanyaan mengarah ke jumlah dari sukunya. Nah, ini contoh ciri dari deret. Ada bukan koma tapi penjumlahan seperti ini ya. Nah, begitu adik-adik
perbedaan antara barisan dan deret aritmatika. Sekali lagi KLI tekankan, barisan dan deret aritmatika itu biasanya polanya adalah mengalami penambahan atau pengurangan dengan jumlah yang sama. Untuk rumus barisan dan deret aritmatika itu memiliki rumus yang sama. Rumus suku ke N atau UN akan digunakan pada barisan dan deret aritmatika, yaitu UN itu artinya suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. A itu adalah suku pertamanya, B itu adalah beda. Nah, seperti itu ya. Sekarang untuk deret aritmatika sebetulnya itu mirip dengan barisan, hanya yang membedakannya dia berbicara mengenai jumlah suku-suku barisan. Tandanya itu ada selalu tanda tambah dan tambah. Nah, seperti itu. Terus bagaimana untuk menemukan rumus jumlah suku ke N? N per 2 dikali suku pertama ditambah suku ke N. Kemudian N per 2 suku pertama ditambah. Nah, untuk rumus yang ini adik-adik, A ditambah N kurang 1 dikali beda, ini harus kurung ya, kita kurangi. Nah, itu adalah rumus dari suku ke N yang ini tadi. Nah, ingatin ininya aja ya adik-adik. Suku ke N itu A ditambah N kurang 1 dikali B, atau suku pertama ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, ini UN A ditambah N kurang 1 dikali beda. Kemudian kita sederhanakan, sehingga hasilnya adalah N per 2 dalam kurung 2 dikali suku pertama ditambah N kurang 1 dikali beda. Ini lupa kasih kurung. Nah, mengapa jadi kurung ya ini adik-adik? 2 dikali A, karena tadi maksudnya ini A-nya ada 2, karena ini A ditambah A ditambah A menghasilkan 2A. Nah, gitu. Jadi rumus SN itu adalah N per 2 dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, itu rumus S itu adalah jumlah suku ke N, sedangkan UN adalah suku ke N. N itu artinya keberapa? Kalau U5 berarti suku ke-5. Jika S5 itu artinya jumlah suku 5 pertama. Itu yang kakak Ili maksudkan. Berbeda dengan U5. U5 itu adalah suku ke-5. Oke, 2 rumus ini yang akan kalian pegang. Bagaimana adik-adik? Untuk lebih jelasnya, kita langsung kerjakan contoh yang Kak Eli berikan. Untuk contoh soal yang pertama, kita lihat suatu barisan aritmatika 8, 9, 12, 17, 24 adalah. Nah adik-adik, bila soal seperti ini itu artinya kalian disuruh mencari suku berikutnya. Kalau tidak diberitahukan berapa suku berarti mungkin hanya satu suku saja. Setelah 24 ini itu berapa bilangannya. Nah soal yang kakak Ili berikan ini sudah ada keterangan barisan aritmatika, artinya sudah diberitahu nih dia pasti barisan aritmatika. Bagaimana jika seandainya tidak diberitahukan? Kalian tinggal ngecek sekumpulan bilangannya ini polanya seperti apa. Yang pertama dulu nih ada koma, itu jelas dia adalah barisan. Kemudian kita lihat suku-suku berikutnya 8 ke 9, 9 ke 12 dan memiliki penambahan yang stabil itu dikatakan barisan aritmatika. Baik, mari kita lihat pilihan gandanya atau opsinya.
30, 33, 40, sama 45. Nah, simpel saja. Pertama kalian lihat dulu dari 8 ke 9 itu memiliki penambahan. Yang pasti penambahannya berapa? Penambahannya itu 1. Kemudian 9 ke 12 itu memiliki penambahan berapa adik-adik? 3 ya. 12 ke 7 itu juga memiliki penambahan. Tapi bukan 3 lagi namun 5. Nah, bagaimana dengan 17 ke 24? Penambahannya ada berapa? Penambahannya ada 7. Artinya dari 24 ke suku yang ingin ditanyakan itu kira-kira mengalami penambahan berapa? 9 ya? 1, 3, 5, 7, 9. Berarti berapa angka di sini? 24 ditambah 9 yaitu 33. Ya, benar adik-adik, 33. Jadi jawabannya adalah 33. Bagaimana adik-adik? Untuk soal nomor 1, sudah paham? Oke adik-adik, bagaimana dengan penjelasan kakak? Apabila kalian masih kurang paham, bisa kalian bertanya pada kolom komentar di video ini. Nah, sebenarnya itu untuk barisan dan deret aritmatika itu bisa kalian temui nanti apabila mau tes kerja. Itu biasanya ada soal-soal yang berhubungan dengan materi ini. Dan juga tentunya bisa mengasah otak kalian agar bisa berpikir secara logis. Dan ingat, untuk barisan dan deret aritmatika itu A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda. Kemudian rumus A-nya rumus suku N-nya, suku ke N-nya adalah A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, sedangkan SN itu berbeda dengan UN. S itu adalah jumlah suku ke N. Biasanya itu dipertanyakan pada deret, karena tipikal soal deret adalah ada tambah, dan tambah di setiap suku-sukunya. Seperti itu ya adik-adik. Untuk soal nomor 2, rumus umum barisan bilangan. Rumus umum barisannya yaitu negatif 8, 0, 8, 16 adalah. Nah, jika pertanyaannya itu rumus umum, berarti hasil yang kita akan lihat atau kita cari bukan berupa angka namun berupa rumus UN. Jadi kita harus nyari rumusnya, sedangkan barisannya udah disediakannya. Tidak lagi mencari suku keberapanya, tidak lagi, tapi mencari rumus suku ke N-nya. Seperti itu ya. Baik, ada pilihan opsinya. A, UN sama dengan 2N kah? B-nya UN sama dengan 2N tambah 2 kah? C-nya UN sama dengan 4N kurang 6, atau D, UN sama dengan 8N kurang 16. Ini yang dimaksud 8N ini adalah 8 dikali N, sama juga dengan 4 dikali N, 2 dikali N. Ya, seperti itu. Bagaimana cara nyarinya? Yang pertama, kalian harus tentukan dulu suku pertamanya. Suku pertamanya itu apa? Ingat ya, ini adalah suku pertamanya atau A-nya. Negatif 8. Nah, kemudian apakah di sini ada beda? Bedanya kita lihat negatif 8 ke 0, 0 ke 8, 8 ke 16. Kira-kira bedanya ada berapa? Ya, mari kita lihat ya. Ingat, tadi patokan kakak lihat dulu suku pertamanya. Baik. Barisan itu atau negatif ini, negatif 8, 0, 8, dan 16 itu adalah termasuk barisan aritmatika karena memiliki suku yang berdekatan, yang sama dan tetap. Nah, diketahui suku pertama atau A-nya adalah negatif 8. Ingat, ini adalah suku pertama. Nah, B itu adalah beda. Ya, seperti itu ya. Nah, terus yang ditanyakan adalah rumus umum, maka UN. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat rumus umumnya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah,
A-nya itu kan negatif 8. Nih, A-nya negatif 8. Nah, kalian masukin aja langsung negatif 8 ditambah N dikurang 1. Ini udah dari rumusnya N kurang 1. Bedanya adalah 8. Kebetulan sama-sama angka 8 ya. Nah, ini B-nya atau bedanya adalah 8. Kemudian bagaimana cara menyederhanakannya? Yang di dalam kurung ini ya, ini tetap negatif 8 turun ditambah 8 dikali N adalah 8N. Kemudian 8 dikali negatif 1 adalah negatif 8. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ini negatif 8 yang di depan dengan negatif 8 yang di belakang itu bisa kita satukan karena mereka itu berkawan ya, sejenis. Negatif 8 ditambah negatif 8 itu menghasilkan negatif 16 ya. 8 jahat ditambah 8 jahat menghasilkan 16 jahat. Hasil akhirnya adalah 8 dikali N dikurang 16. Apakah ada di opsi pilihannya? Ternyata D, ya, UN sama dengan 8N dikurang 16. Nah, itu adalah contoh soal untuk menentukan rumus suku ke N, sedang yang diketahuinya sudah diketahui adalah pola bilangannya. Gitu ya. Ya, contoh yang ketiga. Diketahui suku ketiga dan suku kelima. Berarti U3 dan U5 pada barisan aritmatika secara berturut-turut adalah negatif 5, negatif 9. Berarti U3 sama dengan negatif 5, U5 sama dengan negatif 9. Pertanyaannya adalah suku ke-10 pada barisan tersebut. Berarti kita cari U10. Nah, bagaimana cara mencari pada soal tipe seperti ini? Sebenarnya prinsip yang kalian gunakan itu adalah rumus suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Don't forget for that, oke? Baik, sekarang untuk pilihannya 20, 19, 17 atau negatif 19. Bagaimana cara perhitungannya? Seperti yang kakak bilang tadi, kalian harus tahu terlebih dahulu rumus suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, selanjutnya kalian nyari suku pertamanya. Di sini kan tidak tahu suku pertamanya, hanya ada suku ketiga dan suku kelima. Gitu, ini U3, yang ini U5. Oke. Sehingga untuk bisa menemukan suku pertamanya, kalian bisa menggunakan U3 yang sama dengan negatif 5 atau U5 yang sama dengan negatif 9. Kali ini kakak memakai U3 sama dengan negatif 5 ya. Nah, di sini tertulis U3 sama dengan A ditambah A. U3 sama dengan A ditambah 2B atau 2 dikali B. Nah, yang ini dari mana ketemunya A ditambah 2B ini? Nah, ini ketemunya kan dari sini nih ya. Nah, A-nya itu kan kita belum tahu ya. Mau dicari kemudian ditambah dengan N. Nah, N-nya itu yang ketahuan kan U-nya kan di sini U3 ya, berarti N-nya adalah 3. Artinya di sini 3 dikurang 1 dikali beda, sehingga A ditambah 2 dikali beda. 3 kurang 1 kan 2. Nah, ngerti adik-adik? Ketemunya jadi A ditambah 2B ini menggunakan rumus suku ke N ya. A tambah 2B terus negatif 5. U3 kan sama dengan negatif 5. Nah, isi dari U3 itu adalah A ditambah 2B. Nah, itu yang akan kita otak-atik. Baik. Nah, A-nya tetap kita turunkan, kemudian ditambah 2 tetap kita turunkan dikali B. B adalah beda. Bedanya negatif 2 sama dengan negatif 5. Negatif 5 udah dari tadi ya. Negatif 2-nya ini lagi yang jadi pertanyaan. Dari manakah ketemu negatif 2?
Dan padahal di soal tidak dibilangin ya, bedanya adalah negatif 2. Ya, bedanya kita lihat di sini. Kan diketahui U5 tuh, ya U5 terus dikurang dengan U3, kemudian dibagi dengan 5 dikurang 3 gitu. U5 nya berapa adik-adik? Negatif 9 dikurang negatif 5, ya kita kasih kurung ya, per 2. Nah negatif 9 dikurang negatif 5. Nah, negatif ketemu dengan negatif itu dikali ya, berarti akan berubah menjadi positif. Berarti di sini saya tuliskan negatif 9 ditambah 5 per 2. Nah, negatif 9 ditambah 5 itu kan negatif 4 ya? Ya, per 2. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, negatif 2-nya ini yang kita masukkan ke beda. Negatif 2 kan bedanya. Ya, gitu ya adik-adik ya. Baik, sekarang kita lanjutkan saja. Nah, sekarang kenapa jadi di ruas kirinya ini A kurang negatif 4? 2 dikali negatif 2 itu menghasilkan negatif 4. Sehingga untuk selanjutnya menjadi A dikurang 4. Sedangkan negatif 5 turun terus ya. Tidak kalian otak-atik dulu. Nah, ketemulah nanti A-nya. A sama dengan negatif 1. Dari mana ketemu negatif 1? Nih, negatif 5 dengan negatif 4. Setelah negatif 4 itu berada di ruas kiri, dia berpindah ke ruas kanan. Sehingga yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi negatif 5 ditambah 4. Negatif 5 ditambah 4. Negatif 5-nya itu dianggap jahat, 4-nya itu dianggap baik. Karena kalau kakak prinsipnya mengajarkan kalau negatif itu adalah kejahatan, kalau positif adalah kebaikan. Berarti 5 jahat datang 4 kebaikan, yang tersisa adalah 1 kejahatan. Berarti negatif 1. Nah, ini untuk A. Sedikit lagi untuk menemukan misi kita, yaitu U10. U10 itu kan A ditambah 9B. Seperti penjelasan yang tadi A ditambah 2B. U10 itu kalian harus ngerti dulu bahwa N-nya adalah 10. Berarti di sini 10 dikurang 1, 9. 9 dikali B. Nah, yang ini ya, A ditambah 9B. Paham untuk 9-nya dari mana? 10 dikurang 1. Karena N-nya adalah 10. Kalau N-nya misalnya 7, berarti 7 dikurang 1, berarti 6B. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya, karena tadi A-nya sudah diketahui yaitu negatif 1, langsung aja kalian masukin di A-nya negatif 1. Ditambah 9 dikali B. Bedanya negatif 2 ya. Nah, ini tinggal kalian hitung aja lagi nih. Negatif 1 ditambah 9 kali negatif 2 dulu berapa? Nah, negatif 19. 9 dikali negatif 2 tuh negatif 18. Oke, dituliskan dulu deh kenapa jadi negatif 19 tadi ya. Kan negatif 1-nya tetap. Kemudian 9 dikali negatif 2 itu adalah negatif 18 ditambah negatif 18. Nah, positif dikali negatif kan negatif ya, berarti negatif 1 gini, negatif 1 menjadi kurang negatif 18. Ingat prinsip kejahatan dan kebaikan, ini berarti 1 jahat datang 18 lagi jahat. Ada berapa jahatnya? Ada 19. Artinya hasil akhirnya adalah negatif 19. Adakah jawabannya? Ada. Delta. Nah, seperti itu. Semoga kalian bisa memahaminya. Satu soal dari kakak lagi, soal nomor 4. Yuk, lihat terus. Nah, untuk soal nomor 4 ini tentang deret aritmatika. Kita lihat ya. Jumlah deret berikut 3, 7, 11, 15. Nah, karena tambah berarti kita biasanya disuruh menjumlahkan deret itu ya.
3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 itu berapa hasilnya, terus ditambah terus angka-angkanya, kita nggak tahu tuh berapa, sampai nanti tambah 71 hasilnya berapa, mentok dari 71. Nah, kita disuruh mencari hasil penjumlahannya itu. Nah, itu biasanya kalau soal pada deret selalu disuruh nyari tambah-tambahan dan tambah terus gitu ya. Untuk rumusnya tidak berbeda. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda, itu untuk suku ke N-nya. Sekarang untuk jumlah tadi Sn. Kita lihat dulu ya. Diketahui suku pertamanya adalah 3. Itu dulu yang pertama. Selalu tentukan suku pertama. Kemudian bedanya, selisihnya dari suku yang berdekatan. 3 ke 7 itu 4, 7 ke 11 4, 11 ke 15 juga 4. Kemudian rumus suku ke N-nya, karena sudah diketahui suku pertamanya adalah 3, maka kalian tinggal memasukkan saja. A-nya adalah 3, A ya, ditambah N kurang 1 dikali bedanya adalah 4. Nah, ini 4-nya. Nah, itu dulu untuk awal pembukanya. Nanti setelah kalian menemukan hasilnya UN itu, maka kalian tinggal memasukkan rumus Sn, karena S itu adalah jumlah. Sejalan dengan pertanyaannya, yaitu jumlah pada deret. Nah, UN-nya suku ke berapanya itu adalah 71. Nah, di situ kemudian kita tinggal tulis 3 tambah N kurang 1 dikali 4. Kemudian begini, Kelly lebih senang itu untuk variabelnya itu berada di ruas kiri, makanya Kelly pindah ke ruas kiri. Itu yang variabel yang ada n-nya gitu. Jadi Kelly pindah ya, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Lihat, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Tapi tidak mengubah tanda ya, tetap tandanya 3 ditambah N kurang 1 dikali 4 sama dengan 71. Nah, terus penyederhanaannya, kurungnya dulu yang kalian pecah atau kalian hilangkan. 4 dikali N hasilnya adalah 4N. Kemudian 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Itu paham dulu? Ya. Kemudian setelah itu 4N-nya kan tidak ada temannya tuh ya, berarti dia kita sendirikan karena misi kita adalah mencari N-nya dulu. Sedangkan yang sekawan atau yang bertemanan itu adalah 71, negatif 4, dan positif 3. Ya, kita pindahkan semuanya, kita angkut ke ruas kanan. 71-nya itu tetap turun aja karena dia tetap pada ruas kanan. Sedangkan untuk positif 3, karena berpindah ruas atau berpindah rumah, maka berubah menjadi negatif 3. Nah, di sini negatif 4 berubah menjadi positif 4. Oke, selanjutnya 71 dikurang 3 ditambah 4 hasilnya adalah 72. Nah, sedikit lagi mencari N. 4 dikali N ya, sehingga N-nya 4-nya tadi itu berubah menjadi bagi ya. N sama dengan 72 dibagi 4 hasilnya adalah 18 untuk N. Berarti artinya 71 itu berada pada suku ke-18 ya. Nanti kalau U1 kan di sini U3, kemudian yang ini U3. Nah, kita sudah menemukan nilai N-nya sehingga mempermudah kita untuk mencari jumlahnya. Rumus jumlahnya atau Sn, N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N kurang 1 dikali beda. Ya, N-nya udah tahu, A-nya juga udah tahu, bedanya juga udah tahu. Berarti lengkap sudah semuanya, tinggal memasukkan satu-satu saja lagi. Ya, N-nya 18 dibagi 2. 2 dikali 3, A-nya adalah 3. Kemudian jadi 17 dari mana? Karena 18, karena tadi 18 di sini dikurang 1 menghasilkan 17 dikali 4. Bedanya adalah 4. Ya, kita tinggal hitung-hitungan aja nih. 18 bagi 2 9,
Kemudian 2 kali 3 adalah 6. 17 dikali 4, 68. Nah, 6 ditambah 68 itu adalah 74. Langsung kalian kali dengan 9 menghasilkan 666. Berarti jumlah deret 3 ditambah 7 ditambah 11 sampai ditambah 71 itu menghasilkan 666. Nah, begitu adik-adik penjelasan Kak Ili. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Kakak harap kalian bisa memahami semua penjelasan yang kakak berikan tadi. Di masa pandemi ini, kalian harus terus menjaga kesehatan kalian dan jangan lupa terus belajar di rumah. Belajarlah dengan hati yang ikhlas, tentu saja hati yang gembira. Jangan lupa like, subscribe, and share. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.